Selamat datang di channel Komono Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini Mimin akan mereview One Piece chapter 1047 karena versi legalnya sudah rilis kemarin malam. Oke, selamat menyaksikan. Judul chapternya adalah Langit di Atas Ibu Kota Bunga. Bagian awal menunjukkan sosok Yamato yang sedang memberi semangat kepada Momonosuke untuk bisa membuat awan api, tapi naga Momonosuke belum bisa membuatnya. Lalu saat hampir putus asa, Momonosuke mengingat kejadian 20 tahun yang lalu saat Kastil Oden sedang terbakar. Pada flashback itu, Kozuki Toki meminta Momonosuke untuk pergi ke masa depan bersama Kinemon dan yang lainnya agar bisa membangkitkan klan Kozuki 20 tahun mendatang. Tapi Momonosuke yang masih kecil mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan hal itu. Momonosuke pun jadi menangis. Lalu dia merengek agar ibunya Kozuki Toki dan adiknya Hiyori ikut pergi ke masa depan. Sementara itu Kinemon berusaha membujuk Momonosuke. Kinemon berkata bahwa Momonosuke harus mengikuti keinginan ibunya, karena di negeri samurai jika seorang wanita sudah membuat keputusan maka harus dihormati. Tapi Momonosuke tetap membantah. Dia mengatakan bahwa dirinya hanyalah anak-anak. Namun Kinemon menegaskan bahwa sepeninggal Tuan Oden, Momonosuke sekarang adalah tuannya. Lalu dengan berderai air mata, Kinemon meminta Momonosuke untuk memberi mereka satu kesempatan lagi untuk bertarung dan untuk mati dalam sebuah pertarungan yang membela tuannya. Akhirnya Momonosuke mulai bisa memahami situasi yang ada. Dia pun melangkah menjauh dari ibunya dan menuju para samurainya. Lalu Momonosuke berkata, "Ibu, aku pergi sekarang." Iya, walaupun dengan mengalirkan air mata, Momonosuke kecil sudah mengambil keputusan yang berat. Toki pun menangis melihat keteguhan anaknya. Lalu kembali ke masa sekarang, naga Momonosuke bertekad untuk bisa melakukan sesuatu terhadap Onigashima. Karena jika tidak bisa, Momonosuke akan sangat merasa malu kepada ibunya. Nah, lanjut kita beralih ke lokasi pertarungan Luffy versus Kaido. Di atap Onigashima terlihat ada awan mendung yang besar dan juga kilatan petir hitam. Lalu Kaido diperlihatkan tertawa ketika melihat Luffy bisa memegang petir. Dan Kaido menyatakan itu merupakan kekuatan yang tidak masuk akal. Sementara itu Luffy siap untuk menyerang. Dia melemparkan petir di tangannya dengan teknik Gomu Gomu no Thunderbolt. Serangan itu meluncur cepat, tapi Kaido masih bisa menghindarinya. Setelah itu Kaido akan melakukan serangan balik. Dia mengayunkan Kanabunya dan Luffy terlihat tidak siap untuk menghindar. Serangan Kanabu Hausoku Haki dari Kaido mendarat di tubuh Luffy. Kapten topi jerami itu terlempar jauh. Lalu ketika terlempar, Luffy kembali memegang petir. Tapi kali ini petir itu dia gunakan sebagai pegangan. Dan kemudian Luffy berputar-putar untuk menghilangkan efek serangan dari Kaido. Tapi ternyata Kaido sudah siap untuk menyerang lagi. Di sini Kaido mengatakan bahwa kemampuan Devil Fruit saja tidak bisa digunakan untuk menaklukkan lautan. Lalu Luffy berusaha menendang Kaido, tapi lagi-lagi Kaido menghindar. Dan Kaido malah bisa mendaratkan serangan baru yang tepat mengenai wajah Luffy. Wajah Luffy pun penyok karena benturan Kanabu Hausoku Haki itu. Lalu Kaido kembali berkata bahwa Goldie Roger telah berhasil menaklukkan lautan tanpa kemampuan Devil Fruits. Nah, setelah terkena serangan dari atas, tubuh Luffy meluncur ke bawah. Tapi ketika mencapai atap Onigashima, atap itu kembali berubah menjadi karet. Tubuh Luffy pun terpantul ke atas, dan lagi-lagi Kaido sudah siap untuk melakukan serangan. Nah, Luffy berusaha menahan serangan Kaido dengan Bushosoku Haki dan Koka di tangannya. Lalu sebelum menyerang, Kaido menegaskan bahwa untuk melewati semua rintangan itu, yang dibutuhkan adalah Haki. Nah, di sini serangan Death Destroy Thunder Bagua dengan telak mengenai tubuh Luffy. Kepala Luffy pun diperlihatkan benjol dan ada beberapa burung yang berputar-putar di kepalanya, serta beberapa gigi Luffy juga rontok.
Tapi walaupun begitu, Luffy masih bisa melakukan serangan balik. Dia mencengkram kulit Kaido. Lalu Luffy memanjangkan tangannya dan bersembunyi di balik awan. Kaido berusaha menarik tangan Luffy, tapi tangan Luffy tidak bisa terlepas dengan mudah. Kemudian Kaido menghantamkan Kanabunya, tapi hal itu tetap tidak bisa membuat Luffy melepaskan cengkramannya. Akhirnya Kaido memutuskan untuk berubah ke wujud naga dan melakukan serangan. Naga itu melepaskan pisau angin yang terlihat keluar dari sisiknya. Di sini Kaido tahu jika Luffy masih lemah terhadap serangan tebasan. Dan hal itu tepat sekali. Tubuh Luffy terkena beberapa pisau angin Kaido dan Luffy menderita beberapa luka. Nah, scene berganti ke ibu kota bunga. Di sini para penduduk yang mengikuti festival api sudah siap untuk melepaskan lampion ke udara. Mereka melakukan hal itu dengan riang gembira. Walaupun setelah festival ini berakhir mereka akan kembali menjadi budak. Sambil melepaskan lampion, mereka berharap untuk bisa hidup sampai tahun depan, sehingga bisa menikmati satu malam yang penuh kebahagiaan, yaitu malam festival api seperti ini. Lalu di sini ada juga Otoko dan Hitetsu yang sedang memandang lampion terbang dengan penuh harapan. Otoko berharap lampionnya sampai ke tempat ayahnya. Selanjutnya di sini kita bisa melihat banyak lampion yang terbang menuju Onigashima. Nah, scene kembali ke pertarungan Luffy versus Kaido. Setelah menyerang menggunakan pisau angin, kini Kaido menembakkan Borobreed. Serangan api itu tepat mengenai Luffy dan membuatnya gosong. Lanjut lagi, scene berikutnya menunjukkan bagian dalam kastil Onigashima. Di sini terjadi guncangan yang membuat Hyogoro dan para samurai jadi terjatuh. Hyogoro menyadari jika awan apinya Kaido sudah mulai tidak stabil. Lalu Hyogoro mengatakan jika Kaido menang maka mereka akan selamat karena kastil tidak jatuh. Namun jika Luffy yang menang maka mereka semua akan mati karena kastil Onigashima yang diterbangkan Kaido akan jatuh. Dan para samurai tentu saja memilih agar Luffy bisa memenangkan pertempuran. Walaupun itu artinya mereka akan mati karena Onigashima jatuh. Ya, mereka lebih memilih hal itu. Yang penting Kaido bisa dikalahkan. Setelah itu para samurai pun bersorak untuk memberikan semangat kepada Luffy. Nah, di sisi lain para Kurocho Kaido menganggap para samurai sudah gila karena jika kastil ini jatuh mereka semua akan mati. Namun Hyogoro tetap santai dan tidak apa-apa jika mereka memang harus mati di sini. Lanjut kita ke bawah tanah. Di sini ada Usopp yang berlari sekuat tenaga dari api yang ada di belakangnya. Dia pun bertekad untuk tidak mati di tempat itu. Nah, beruntung air yang dialirkan Jinbe dari atas akhirnya sampai ke lokasi Usopp. Usopp dan Hamlet pun jadi tersapu banjir dan selamat dari api. Scene selanjutnya menunjukkan lokasi ruang harta, lokasi Orochi dan Hiyori. Di sini paku batu laut yang menancap pada Orochi sudah terlepas karena guncangan yang terjadi di Onigashima. Orochi pun berubah ke wujud Zoanya, tapi dia hanya bisa memunculkan satu kepala saja. Di sini Orochi berniat untuk membawa Hiyori terbakar bersamanya. Sementara itu Hiyori terlihat cukup takut. Oke, kita langsung beralih ke atap Onigashima lagi. Di sini Luffy memanggil-manggil nama Momonosuke. Naga Momonosuke pun menoleh dan dia tampak sangat terkejut. Ya, ternyata Luffy sudah mempersiapkan sebuah pukulan super raksasa yang lebih besar daripada kastilnya Kaido. Luffy pun meminta Momonosuke untuk memindahkan posisi Onigashima agar tidak terkena serangannya. Tapi Momonosuke dan Yamato masih saja terkejut dan Momonosuke juga belum bisa menyanggupi permintaan Luffy. Namun dengan senyuman Luffy mengatakan dia percaya bahwa Momonosuke bisa melakukan hal itu. Nah, di akhir chapter Kaido diperlihatkan menatap pukulan raksasa Luffy. Dan tentu dia tak bisa melarikan diri karena tubuhnya masih dicengkram oleh tangan Luffy. Dan review untuk chapter 1047 ini pun berakhir sampai di sini. Dan info untuk minggu depan libur. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.